Para tentara ini adalah pasukan Uni Soviet yang dikirim menuju Stalingrad. Dengan beberapa perahu, pasukan ini pun akan menyeberanginya. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba perahu mereka diserang oleh pesawat Jerman. Serangan itu membuat banyak sekali para tentara yang tewas. Tidak hanya itu, pesawat itu pun kembali datang membombardir perahu mereka. Sebagian prajurit yang merasa ketakutan berusaha untuk melarikan diri. Namun sang atasan melarangnya dan akan menembak. Siapa saja yang berusaha kabur. Akhirnya tibalah pasukan ini di dermaga di sana mereka. Langsung diberikan senjata karena jumlah senjatanya terbatas. Sebagian tentara tidak mendapatkannya dan hanya diberi peluru untuk mengikuti orang yang membawa senjata. Mereka pun bersiap menyerang menghadapi pasukan Jerman yang siap. Menghadang dengan persenjataan lengkap, pasukan Soviet pun bergerak maju saat tentara Soviet sudah mendekat, mereka semua langsung ditembaki oleh tentara Jerman. Seketika banyak sekali pasukan yang tewas dan serangan. Jerman itu membuat mereka tidak berdaya dan sebagian berusaha melarikan diri. Namun mereka yang berusaha kabur langsung ditembaki oleh atasannya. Sekelompok tentara Jerman sedang menyerang sebuah mobil yang melintas hingga membuat mobil itu pun terguling. Beruntungnya orang yang mengendarai mobil tersebut selamat. Ia pun langsung berlari untuk bersembunyi. Namun saat sedang bersembunyi, datang tentara nasional. Agar tidak ketahuan, para tentara Nazi yang tiba di tempat itu langsung menembaki mayat-mayat yang tujuannya untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar tewas. Lagi-lagi orang itu beruntung tidak terkena tembakan dan berhasil selamat. Di sana ia melihat seorang perwira di sebuah gedung. Ia kemudian bergegas mengambil senjata dan akan menembak perwira itu. Saat sedang membidik, dia dikejutkan oleh seorang prajurit yang ternyata masih hidup. Ia pun kembali mengarahkan bidikan yang ternyata senapan itu tidak ada pelurunya. Prajurit ini pun menawarkan diri untuk mengisikan peluru. Senapan tersebut beruntung. Ia pun memberikan senjatanya kepada si prajurit. Di saat yang bersamaan beberapa anak buah si perwira datang ke gedung itu. Prajurit ini pun bersiap membidik para tentara itu. Prajurit ini bersiap membidik para tentara itu dari sebuah lubang kecil. Dengan kecerdasannya, prajurit ini menunggu dentuman bom bersamaan. Ia langsung melepaskan tembakannya. Hal itu tidak disadari oleh para anak buahnya dan ia kembali menembak mereka satu persatu. Hingga tentara yang tersisa mengetahui keberadaan si penembak yang langsung dihabisi. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, sang komisaris merasa kagum melihat keahlian si prajurit. Mereka pun akhirnya berkenalan. Sang komisaris bernama Danilov, sedang sang prajurit bernama Vasily. Setelah kejadian itu, Danilov menyebarkan berita keberhasilan Vasily yang telah membunuh para perwira Nazi. Ia membagikan kabar itu dengan tujuan agar harapan dan semangat juang rakyat Uni Soviet kembali terbangun. Berkat propaganda yang dilakukan Danilov, akhirnya Vasily menjadi orang yang terkenal. Dan berkat itu juga Danilov beserta Vasily dinaikkan jabatannya. Danilov dinaikkan sebagai staf jenderal, sementara Vasily sebagai divisi sniper. Berita tentang kehebatan sniper Uni Soviet membuat pihak Jerman mendatangkan seorang sniper handal yang telah bersiap di sebuah gedung. Vasily dan dua rekan snipernya mengecek gedung tersebut. Dari sana Vasily melihat posisi sniper Jerman dan langsung menembaknya. Dirasa sudah berhasil membunuhnya Vasily dan satu rekannya memasuki gedung untuk mengambil kalung si sniper. Namun tanpa diduga, rekannya yang sedang berjaga di luar sudah dibidik oleh sniper Jerman ini yang langsung menembaknya. Sementara di dalam gedung yang Vasily tembak tadi, itu adalah sebuah patung. Dengan penyamaran dan taktik yang lihai, sniper Jerman ini bersembunyi dengan rapi yang siap menembak mereka. Namun secara bersamaan tiba-tiba pesawat Jerman berdatangan dan meluncurkan artilerinya yang membuat gedung-gedung di sekitaran itu pun hancur. Ledakan tersebut membuat rekan Vasily merasa ketakutan dan ingin keluar dari tempat itu. Walaupun sudah dilarang olehnya, rekannya itu tetap pergi dan akibatnya sniper Jerman ini berhasil menembaknya dengan mudah. Untungnya Vasily berhasil selamat dan pergi dari sniper itu. 3 orang tentara ini bersembunyi di sebuah gedung. Dari sana seorang pengintai melihat seorang tentara Nazi yang sedang membawa kabel.
Salah seorang dari mereka menembak tentara itu, setelahnya tentara ini meminta sup kepada rekannya. Rekannya itu pun bergegas pergi untuk mengambilnya, namun ternyata ia tertangkap oleh para tentara Nazi Mayor Koenig. Lalu mereka menanyakan posisi sniper Soviet itu berada, namun orang ini tidak mau memberitahunya, hingga ia pun dipaksa memakai seragam tentara Nazi untuk membawa kabel melintasi gedung itu. Sementara sang mayor bersembunyi memantau gedung tersebut, sniper Soviet yang tidak mengetahui kalau itu rekannya langsung menembak si tentara. Mayor Koenig akhirnya mengetahui keberadaan si sniper Soviet dengan menggunakan helm tentara ini, lalu mencoba strategi tipuannya. Namun Mayor Koenig sudah mengetahui bahwa itu adalah sebuah jebakan. Ia pun mengarahkan bidikannya ke tempat lain, merasa sudah aman. Mereka pun berniat untuk pindah ke gedung sebelah. Namun saat melompat, salah satu dari mereka tertembak di kepalanya. Seorang penembak jitu sudah bersiap di posisinya. Tidak lama kemudian ia mendengar suara getaran dari cerobong pipa. Penembak ini pun berpindah posisi dengan memasuki sebuah ruangan kecil dan mengarahkan bidikannya ketika Vasili dan rekannya keluar dari pipa itu. Mereka langsung ditembaki oleh Mayor Koenig yang membuat senapan Vasili terlempar dan tidak bisa kemana-mana. Melihat rekannya tertembak di bagian lengan, Vasili menyuruh rekannya itu untuk kembali ke markas. Karena posisinya sudah terkunci oleh si mayor, ia pun berusaha menarik senapannya dengan pisau yang ia ikat dengan tali. Namun Mayor Koenig yang melihatnya pun langsung menembak putus tali itu. Setelahnya beberapa pesawat Jerman datang membombardir area yang membuat kaca-kaca di gedung itu hancur. Tidak lama kemudian salah satu rekannya yang lain datang untuk membantu Vasili. Vasili menyuruh rekannya itu untuk mengambil pecahan kaca. Lalu kaca itu memantulkan cahaya ke penglihatan Mayor Koenig yang silau, dan Vasili dengan leluasa mengambil senjatanya dan langsung menembaknya. Sniper ini bersembunyi di antara tumpukan mayat. Dari sana Vasili mengintai tempat persembunyian musuhnya, yaitu Mayor Koenig. Setelah menunggu semalaman, Mayor Koenig tak kunjung datang dan Vasili malah ngantuk dan tertidur. Di saat yang bersamaan sang mayor datang ke tempat itu, setelahnya di sana terjadi pertempuran antara Soviet yang sedang menyerang Jerman. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, yang dimenangkan oleh pihak Jerman. Tak lama kemudian keadaan menjadi hening dan di sana terlihat seorang tentara Jerman yang sedang mengambil barang-barang milik tentara Soviet yang telah tewas dari tempat persembunyiannya. Sang mayor melihat kilauan cahaya dari senapan milik Vasili. Namun saat akan membidiknya, ia malah terhalang oleh si tentara yang kemudian mengambil barang-barang milik Vasili. Tiba-tiba tentara Jerman lain datang yang melarang si tentara itu dan kemudian menembak kakinya. Sementara sang mayor sudah tidak bisa melihat keberadaannya lagi karena terhalang tumpukan mayat itu. Beruntungnya Vasili berhasil selamat dan kembali ke markas. Di tempat persembunyiannya tiba-tiba sniper ini dihampiri oleh rekannya. Di sana rekannya itu meminta maaf ke Vasili karena telah cemburu dan dia juga mencintai Tania, kekasihnya Vasili. Dia juga memberitahu Vasili bahwa Tania terkena serangan bom dan mengatakan Tania sudah tewas. Mendengar itu membuat Vasili menjadi sedih agar misi Vasili cepat selesai. Akhirnya rekannya ini mengorbankan dirinya agar Vasili bisa mengetahui keberadaan musuh. Sementara itu dari persembunyiannya Mayor Koenig merasa tidak yakin bahwa yang ia tembak adalah Vasili. Namun setelah menunggu lama akhirnya ia memutuskan untuk mengeceknya dengan hati-hati. Mayor Koenig berjalan secara perlahan mendekati hasil tembakannya. Tiba-tiba Vasili berada di sisi kirinya dan kini sang mayor pun mati langkah. Karena telah banyak membunuh rekan-rekannya, Vasili tanpa ragu langsung menembak sang mayor. Namun ternyata kekasihnya itu berhasil tertolong dan akhirnya mereka pun bertemu kembali.